Kamu ngerasa hidup itu nggak adil. Misalnya, kamu udah usaha mati-matian, tapi tetap gagal. Atau udah percaya sama seseorang, malah ditinggalin. Kamu ngerasa hidup itu berat. Kita semua pasti pernah di posisi itu. Ngerasa hidup terlalu kejam, terlalu sulit dan susah. Sampai mikir, buat apa sih jalanin ini semua? Tapi ternyata, setelah lewat masa-masa itu, kita baru sadar ada banyak hal berharga yang kita dapetin. Hal-hal yang gak mungkin kita pelajari kalau hidup mulus dan lurus aja. Makanya, penderitaan itu sebenarnya bukan cuma bikin kita sakit, tapi juga ngasih pelajaran yang sangat penting. Cuma masalahnya, pelajaran itu seringkali gak langsung kelihatan. Baru kelihatan nanti, pas kita udah bisa ngeliat ke belakang. Jadi di video ini, aku mau share 6 pelajaran berharga yang tersembunyi di balik penderitaan hidup. Siapa tahu, pas kamu lagi jatuh atau ngerasa hidup terlalu berat, kamu bisa ingat kalau sebenarnya ada sesuatu yang berharga di balik semua itu. Pelajaran pertama, kesabaran membentuk kekuatan. Ini sepele, tapi justru ini pondasi sangat penting. Bayangin, kamu udah kerja keras buat sesuatu, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Rasanya ingin protes, ingin nyerah, bahkan kadang ingin marah sama keadaan. Tapi disitulah latihan kesabaran dimulai. Kesabaran itu bukan berarti kita nggak boleh marah atau kecewa. Emosi itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita ngatur emosi itu supaya nggak berbalik nyakitin diri sendiri. Kalau lagi nunggu hasil interview kerjaan misalnya, kamu bisa aja stres, kepikiran terus, bahkan nyalahin diri sendiri. Tapi kalau bisa sabar, kamu belajar untuk tenang, percaya proses, dan nggak terburu-buru bikin keputusan bodoh. Penderitaan itu seringkali bikin kita dipaksa nunggu. Nunggu keadaan berubah, nunggu diri kita siap, nunggu kesempatan baru. Dan setiap momen menunggu itu sebenarnya lagi membentuk mental kita. Tanpa sadar, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan gak gampang hancur cuma gara-gara satu masalah. Coba perhatiin orang-orang yang udah ngalamin banyak kegagalan. Biasanya, mereka kelihatan lebih kalem, lebih bisa menghadapi masalah tanpa panik. Itu karena kesabaran mereka udah ditempa berkali-kali. Mereka tahu, segala sesuatu butuh waktu. Dan gak semua hal bisa dipaksa sesuai keinginan. Kesabaran itu ibarat otot. Semakin sering dipakai, semakin kuat. Penderitaan ngasih kita gym gratis buat ngelatih otot kesabaran ini. Awalnya sakit, bikin pegal, bikin capek. Tapi lama-lama, kamu sadar kalau kamu jadi lebih tahan terhadap rasa sakit itu sendiri. Dan yang menarik, kesabaran ini bukan cuma bikin kamu kuat menghadapi masalah, tapi juga bikin kamu lebih bijak dalam ngambil keputusan. Orang sabar biasanya nggak gampang terprovokasi, nggak gampang ikut arus, dan bisa mikir lebih jernih. Itu semua datang bukan dari teori, tapi dari pengalaman langsung menghadapi penderitaan. Jadi, kalau sekarang kamu lagi ada di fase menunggu atau merasa dipaksa sabar, jangan buru-buru nyalahin keadaan. Bisa jadi, justru itu adalah proses yang lagi bikin kamu jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Pelajaran kedua, kehilangan mengajarkan arti memiliki. Entah itu kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan kesempatan, kehilangan barang, atau bahkan kehilangan diri kita sendiri. Rasanya hampa. Tapi justru dari rasa kehilangan itu, kita jadi benar-benar ngerti arti memiliki. Coba ingat momen sederhana. Misalnya ketika HP kamu tiba-tiba rusak. Pas masih normal, kamu mungkin gak terlalu peduli. Tapi begitu HP itu mati total, dan kamu belum membackup-nya, semua foto, semua kenangan, semua chat yang penting hilang. Baru kamu bakal merasa betapa berharganya hal yang selama ini kamu anggap biasa saja. Hal yang sama juga berlaku buat orang. Selama mereka masih ada, kita kadang suka lalai. Kita nganggap keberadaan mereka itu hal wajar. Tapi begitu mereka pergi, entah karena jarak, karena konflik, atau bahkan karena meninggal, barulah kita nyadar. Ternyata setiap momen kecil bersama mereka itu jauh lebih bernilai. Penderitaan lewat kehilangan memang sakit, tapi dari situlah lahir kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Semua hal bisa hilang kapan saja, tanpa permisi. Kesadaran inilah yang akhirnya bikin kita lebih menghargai momen, lebih menghargai orang-orang, dan lebih menghargai apa yang kita punya sekarang. Dan menariknya, kehilangan itu juga bisa jadi guru buat kita supaya nggak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada satu hal.
Karena ketika semua ditaruh pada satu titik, dan titik itu hilang, kita bisa hancur. Jadi, meskipun kehilangan itu pahit, pelajarannya selalu jelas kalau sesuatu masih ada di hidupmu sekarang. Jangan tunggu hilang dulu baru sadar. Hargai selagi bisa, karena setiap kehilangan selalu datang dengan pesan. Kamu sebenarnya pernah punya sesuatu yang indah, cuma kamu gak sadar saat itu. Pelajaran ketiga, rasa sakit melahirkan empati. Pernah gak sih kamu ketemu orang yang dengan mudah ngerti perasaan orang lain? Kadang kita mikir, kok dia bisa ya sepeka itu? Jawabannya sederhana, karena dia sendiri pernah ngerasain sakit. Dan itu salah satu pelajaran besar yang cuma bisa kita dapatkan lewat penderitaan, yaitu empati. Kalau kamu pernah ngalamin susah, misalnya keuangan lagi seret, kamu pasti lebih ngerti rasanya jadi orang yang kesulitan. Hal yang sama juga berlaku di banyak aspek hidup. Orang yang pernah patah hati biasanya lebih ngerti gimana caranya nenangin orang lain yang lagi putus. Orang yang pernah gagal besar biasanya lebih bijak ngasih semangat buat orang lain yang lagi jatuh. Luka yang pernah kita alami, ternyata bisa jadi jembatan untuk ngerasain luka orang lain. Dan menariknya, empati ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarin lewat buku, tidak bisa didapatkan cuma dari teori. Empati itu tumbuh dari pengalaman sakit itu sendiri. Kalau dipikir-pikir, penderitaan justru bikin dunia ini lebih hangat. Karena setiap orang yang pernah terluka, punya peluang buat lebih peduli sama orang lain. Tanpa penderitaan, mungkin kita semua bakal cuek. Tidak ada rasa peduli, hidup hanya soal diri sendiri. Empati juga bikin kita sadar bahwa manusia itu tidak hidup sendirian. Semua orang punya perjuangan masing-masing, punya beban yang tidak kelihatan. Pelajaran keempat, keterpurukan membuka jalan perubahan. Ada kalanya hidup bikin kita jatuh sampai ke titik paling rendah. Entah itu gagal bisnis, ditinggal pasangan, atau bahkan tidak tahu lagi mau jalanin apa. Rasanya dunia runtuh, semua pintu ketutup, dan masa depan kelihatan gelap. Tapi justru dari keterpurukan itu, banyak orang akhirnya nemuin arah baru dalam hidupnya. Contohnya gini, ada orang yang kerja di tempat toksik bertahun-tahun. Setiap hari stres, tiap malam kebawa mimpi buruk. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan resign. Awalnya kelihatan kayak musibah, kayak jalan buntu. Tapi setelah keluar, justru dia nemuin jalan yang lebih sesuai dengan dirinya. Bahkan bikin dia jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Keterpurukan itu kayak tanda jalan besar yang nyuruh kita belok arah. Kalau kita tidak pernah jatuh, mungkin kita akan stuck di tempat yang salah selamanya. Kadang, justru karena dihancurkan, kita dipaksa buat nyari cara baru. Dan dari situ, lahirlah perubahan. Coba ingat, banyak orang sukses di luar sana cerita kalau momen terendah mereka adalah turning point. Dari patah hati yang parah, mereka belajar cinta diri. Dari kebangkrutan, mereka belajar bisnis lebih bijak. Dari ditolak, mereka belajar bahwa ada kesempatan lain yang lebih cocok. Semuanya berawal dari keterpurukan. Masalahnya, pas lagi jatuh, kita sering tidak melihat sisi baiknya. Yang kelihatan cuma sakitnya saja. Tapi kalau kamu bisa tahan dan tidak nyerah, biasanya di belakang rasa sakit itu ada pintu baru yang terbuka. Pintu yang bahkan tidak pernah kamu bayangin sebelumnya. Jadi, kalau sekarang kamu lagi ngerasa di titik paling bawah, jangan langsung anggap itu akhir. Bisa jadi itu adalah cara hidup buat bilang, "Hey, ada jalan lain yang lebih cocok buat kamu. Coba lihat ke arah sana," karena seringkali perubahan besar justru dimulai dari saat kita jatuh paling dalam. Pelajaran kelima, keterbatasan memunculkan kreativitas. Banyak orang mikir kalau keterbatasan itu penghalang. Padahal karena terbatas, kita jadi lebih kreatif. Hidup yang penuh penderitaan sering memaksa kita buat mikir, gimana caranya bisa tetap jalan meskipun tidak punya semua fasilitas. Dan dari situ, kreativitas lahir. Coba bayangin konten kreator awal-awal bikin video. Mereka tidak punya kamera mahal, tidak punya lighting keren, bahkan tidak punya studio. Tapi karena itulah mereka jadi kreatif. Mereka mikir gimana caranya bikin cerita menarik pakai alat seadanya. Dan hasilnya, banyak yang justru sukses karena gaya unik yang terbentuk dari keterbatasan. Hal yang sama juga terjadi di hidup sehari-hari. Misalnya, pas lagi kekurangan uang, kita tiba-tiba jadi ahli ngatur uang. Tahu gimana caranya bikin 100.000 cukup buat seminggu.
Keterbatasan bikin kita peka terhadap peluang kecil. Kalau semua serba ada, kita sering jadi malas mikir. Tapi kalau serba terbatas, otak dipaksa kerja lebih keras. Kita mulai nemuin solusi-solusi kreatif yang sebelumnya tidak pernah kepikiran. Dan menariknya, banyak ide besar di dunia ini lahir dari orang-orang yang punya keterbatasan. Justru karena mereka tidak bisa pakai cara biasa, mereka nyari jalan baru. Kalau kamu lihat sejarah, inovasi terbesar sering muncul di masa sulit, bukan di masa nyaman. Penderitaan yang bikin kita serba terbatas mungkin terasa menyebalkan sekarang. Tapi kalau kamu mau buka mata, itu sebenarnya lagi melatih kamu buat lebih kreatif. Membiasakan otakmu untuk tidak menyerah meski jalannya sempit, tapi tetap bisa nemuin celah untuk maju. Jadi jangan selalu ngeluh kalau merasa terbatas. Bisa jadi justru disitulah kamu menemukan kreativitasmu. Karena batasan bukan selalu tembok, tapi kadang dia cuma pintu tersembunyi yang maksa kamu buat cari cara lain agar tetap bisa melewatinya. Pelajaran ke-6, penderitaan menyadarkan makna syukur. Bersyukur itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Ketika hidup penuh penderitaan, pikiran kita otomatis terfokus pada apa yang hilang, apa yang salah, dan apa yang membuat kita menderita. Padahal, di waktu yang sama, selalu ada hal kecil yang masih bisa kita syukuri. Kadang kita menganggap remeh, bisa bangun tidur dalam keadaan sehat, masih punya orang yang peduli, atau sekedar bisa menikmati makanan hangat. Saat hidup berat, detail kecil itu bisa menjadi jangkar yang menyelamatkan kita dari tenggelam dalam rasa putus asa. Bersyukur tidak membuat masalah kita hilang, tapi mengubah cara kita memandangnya. Alih-alih melihat hidup sebagai kutukan, kita mulai melihatnya sebagai perjalanan dengan kombinasi luka dan anugerah. Dan justru kombinasi itulah yang membentuk karakter kita. Kalau kamu perhatikan, orang-orang yang terlihat kuat dan bahagia bukanlah mereka yang bebas masalah. Tapi mereka punya kebiasaan untuk menghargai hal kecil yang masih ada. Itulah sumber tenaga yang bikin mereka bisa terus melangkah. Meskipun jalan yang ditempuh penuh bebatuan, rasa syukur juga mengajarkan kita untuk tidak menunda bahagia. Banyak orang berpikir, aku akan bersyukur kalau sudah sukses, kalau sudah punya ini atau itu. Padahal, kebahagiaan justru muncul dari kemampuan untuk bersyukur sekarang juga, bahkan di tengah kesulitan. Penderitaan akan terasa jauh lebih berat kalau kita hanya fokus pada kekurangannya. Tapi begitu kita mulai menggeser sudut pandang ke hal-hal yang masih ada, kita menemukan bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya gelap. Selalu ada cahaya kecil yang bisa dijadikan pegangan. Jadi, apapun fase hidupmu saat ini, coba berhenti sejenak lalu lihat sekitar. Tanyakan ke dirimu, apa yang masih bisa aku syukuri hari ini? Jawaban kecil itu bisa menjadi titik awal untuk melanjutkan langkah dengan lebih ringan. Hidup memang tidak pernah lepas dari luka, tapi di balik setiap penderitaan selalu ada pelajaran yang bisa membentuk kita jadi lebih kuat. Jangan biarkan rasa sakit mengubur kebaikan yang sebenarnya masih ada. Ingat, 6 pelajaran tadi bukan teori kosong, tapi petunjuk yang bisa kamu pakai untuk terus melangkah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Karena selama kita mau belajar, selalu ada kebaikan yang tersembunyi di balik hidup yang berat.